Pemberitahuan kepada seluruh hadirin peserta sidang. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Juni 2026, ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 22-D-2024-PTUN Jambi segera dimulai. Perkara ini pertama ini memerlukan saudari Karina Julita selaku penggugat melawan saudari Aisyah Nazwa Ramadhani selaku tergugat utama, serta saudara M. Alfat Jungkupro dan saudara Pak Adi selaku pra terduga 2 intervensi. Majelis Hakim yang terhormat akan segera memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor register perkara 22-G-2024-Petun Jambi antara Karina Julita sebagai penggugat melawan Aisyah Nazwa Ramadhani sebagai tergugat serta M. Alfat Jungkupro dan Pak Hari sebagai para tergugat 2. Pada hari ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudari Panitra pengganti, apakah para pihak yang bersengketa dalam perkara ini telah dipanggil secara sah, patut dan elektronik melalui sistem informasi pengadilan? Lapor yang mulia, sistem rekor menginformasi bahwa relas pemanggilan elektronik telah terkirim dan diterima secara sah oleh para pihak sejak 14 hari yang lalu. Berdasarkan daftar absensi digital, di sisi kanan ruang sidang telah hadir secara langsung prinsipal penggugat beserta tim kuasa hukumnya. Dan di sisi kiri telah hadir prinsipal tergugat utama beserta advokat pertahanan serta tergugat 2 intervensi secara lengkap. Baik, terima kasih Mbak Ditra. Kita memasuki tahap pemeriksaan legal standing. Pada pihak penggugat, silakan sebutkan identitas formal saudara untuk dicatat dalam berita acara sidang. Saya Karina Julita, SH, warga negara Indonesia, bertindak selaku penggugat prinsipal yang hak konstitusionalnya atas tanah warisnya dirugikan oleh keputusan tergugat utama. Dalam persidangan yang mulia ini, saya telah memberikan kuasa penuh secara khusus kepada tim penasihat hukum saya, yaitu Saudari Nurul Iza Khairunisa dan Saudari Sausan Febra Salma Haraha dari kantor advokat K dan F Partners. Benar yang mulia majelis, kami membawa surat kuasa khusus asli, kartu anggota advokat, serta berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi untuk diverifikasi oleh majelis hakim yang terhormat. Baik, berikutnya pada pihak tergugat, silakan keterangan identitas saudara. Saya Aisyah Nazwa Ramadhani SH bertindak dalam jabatan publik saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi sebagai tergugat utama dalam perkara ini. Untuk kelancaran proses yudisial, pembelaan administrasi negara ini didelegasikan kepada tim advokasi hukum BPN, yaitu Saudari Lusviani Rizky, Saudari Ika Febrianti, dan Saudari Rizky Endasa Fitri berdasarkan surat kuasa jabatan yang sah. Benar yang mulia, berkas penugasan dan draft surat kuasa khusus kedinasan dari Ibu Kepala Kantor Pertanahan telah kami siapkan secara lengkap. Baik, kemudian bagaimana dengan para tergugat 2 intervensi? Silakan sebutkan posisi saudara. Nama saya M. Alfat Jungkupro, warga negara Indonesia, bertindak selaku tergugat 2 intervensi 1. Saya adalah pemegang sah sertifikat hak milik nomor 4680 dan nomor 9361 yang terletak di Desa Sungai Gelap yang kini menjadi objek sengketa yang mulia. Dan saya Fahri, warga negara Indonesia, bertindak selaku tergugat 2 intervensi 2, pemilik sah yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik nomor 483
4683 di Desa Sungai Gelam. Kepentingan hukum, kami sangat terikat dengan keabsahan sertifikat ini. Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, seluruh perwakilan dari para pihak dipersilakan maju ke depan meja majelis hakim secara bersamaan untuk melakukan verifikasi dokumen kelengkapan sidang. Baik, silakan maju ke sini. Majelis Hakim menyatakan dokumen legal standing seluruh pihak sah dan memenuhi syarat formil hukum secara peradilan tata usaha negara. Agenda persidangan kita lanjutkan dengan pembacaan isi gugatan oleh kuasa hukum penggugat. Silakan dibacakan pokok-pokok pentingnya. Dan SHM nomor 9361 atas nama M. Alfat Kim Kubro yang berlokasi di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Adapun alasan mendasar diajukannya gugatan ini adalah tumpang tindih lahan yang ekstrim. Klien kami, Saudari Karina Julita, merupakan pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan alas hak waris turun-temurun almarhum Raden Haji Hasan yang telah diperkuat status kepemilikannya berdasarkan putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat utama terbukti menerbitkan objek sengketa secara tidak cermat, mengabaikan fakta fisik lapangan, tidak melakukan pemetaan batas wilayah secara objektif, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi penggugat. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal dan asas kepastian hukum. Kami memohon Majelis Hakim menyatakan ketiga SHM tersebut batal dan tidak sah. Terima kasih Yang Mulia. Bacaan gugatan penggugat telah dilaksanakan. Pihak tergugat utama, apakah saudara siap mengajukan berkas jawaban atas gugatan hari ini? Mohon izin Yang Mulia Ketua Majelis, karena gugatan penggugat melibatkan analisis teknis peta pendaftaran teknik ekskator BP Muara Jambi, kami memohon agar sidang ditunda selama 7 hari agar kami dapat merumuskan berkas jawaban dan eksepsi secara komprehensif dan agak tertulis. Baik, Panitra, kapan tanggal persidangan kelanjutan untuk 7 hari dari hari ini? Jatuh pada hari Senin berikutnya, tanggal 6 Juli 2026 Yang Mulia. Baik, persidangan hari ini ditunda. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin depan dengan agenda pembacaan eksepsi dan jawaban dari pihak tergugat. Para pihak diperintahkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan perkara tata usaha negara register nomor 22/B/2024 PT UN Jambi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian eksepsi dan jawaban dari tergugat utama dan tergugat kedua. Pihak tergugat silakan perwakilannya membacakan pokok pembelaan saudara. Terima kasih Majelis Hakim yang arif dan mulia. Kami selaku kuasa hukum tergugat utama mengajukan eksepsi formil yang sangat mendasar. Yang pertama, eksepsi kompetensi absolut, bahwa sengketa ini pada dasarnya adalah sengketa kepemilikan hak keperdataan tanah adat waris. Petun tidak berwenang mengadili substansi hak milik perdata, melainkan itu adalah jurisdiksi murni mengadili negeri. 2. Eksepsi tenggang waktu 90 hari. Objek sengketa berupa SHM atas nama Kim Kubro dan Fahri diterbitkan secara sah sejak tahun 2014. Gugatan baru diajukan tahun 2024.
Hal ini nyata-nyata melanggar tenggang waktu kadaluarsa pasal 55 UU Petun. Kami juga mengintegrasikan draft argumen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait asas kepastian hukum regulasi pertahanan yang menyatakan bahwa ketetapan tata usaha negara di bidang pertanahan yang telah berumur tahunan harus dilindungi demi stabilitas hukum investasi dan kepemilikan publik. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat oleh Ibu kepada Kak Aisyah Nazwa Rahmadani adalah sah dan konstitusional. Kami memohon gugatan ditolak. Betul Yang Mulia. Saya Fahri dan rekan saya M. Al-Fakin Gubro adalah pemilik beretikat baik yang dilindungi undang-undang. Kami telah menguasai fisik tanah tersebut sejak terbitnya sertifikat di tahun 2014 tanpa ada gangguan nyata, sehingga hak konstitusional kami wajib dilindungi. Baik, selanjutnya kuasa hukum penggugat silakan menanggapi secara lisan melalui replik lisan. Replik lisan secara tegas Yang Mulia. Kami menolak seluruh eksepsi tergugat utama maupun intervensi terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Tergugat telah salah dalam menafsirkan naskah hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru justru memperluas pelindungan konstitusional bagi pemilik hak atas tanah yang sebenarnya. Putusan MK menegaskan bahwa perlindungan hukum dan tenggang waktu gugatan tidak boleh melindungi sertifikat yang lahir dari cacat prosedur hukum administrasi yang manipulatif. Klien kami Karina Julita baru saja mengetahui kerugian hukumnya secara pasti setelah putusan inkrah terdata selesai, sehingga tenggang waktu harus dihitung sejak detik kerugian tersebut berwujud nyata. Petun Jambi berwenang penuh membatalkan administrasi sertifikat cacat ini. Kami dari pihak kuasa hukum tergugat ingin duplik lisan Yang Mulia. Kami ingin tergugat tetap pada prinsip dalil kami. Segala bentuk prosedur pendaftaran tanah sistematis di Desa Sungai Gelam telah dilakukan secara terbuka, cermat, dan sesuai dengan regulasi BPN. Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima. Baik, perdebatan draft formil eksepsi, replik, dan duplik lisan telah dicatat lengkap. Majelis menilai persidangan harus dilanjutkan ke tahap pembuktian material. Sidang ditunda selama 7 hari, pemeriksaan berkas surat dan pemeriksaan para saksi ahli. Sidang hari ini ditutup. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara perkara register nomor 22-G/2024 PT UR Jambi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini telah ditetapkan yaitu pada tahap pembuktian. Terlebih dahulu, petugas silakan untuk memanggil saksi ahli untuk masuk. Baik, kepada para saksi ahli, kepada Bapak M. Ayat SHMH, Bapak Rahmat Hidayat SHMH, dan Bapak Riki Arpandi SHMH, dipersilakan memasuki ruang persidangan utama. Pada para saksi ahli, silakan angkat tangan dan ikuti kata sumpah saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ilmiah saya secara jujur dan objektif. Baik, kita minta keterangan ilmiah dari saudara ahli.
saudara saksi ahli. Bapak Riki Arpandi, mohon jelaskan korelasi asas kecermatan BPN pasca adanya putusan MK mengenai perlindungan hak atas tanah. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan dari perkembangan hukum kontemporer dan harmonisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemenuhan asas keselamatan formal and material oleh pejabat kantor pertanahan bersifat absolut. Pemutusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan perlindungan hak milik konstitusional warga negara secara adil. Jika kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat tumpang tindih tanpa melakukan verifikasi fisik batas tanah adat secara valid di lapangan, maka putusan petun tersebut mengalami cacat substansi yang serius. Konstitusi hukumnya adalah KPUN tersebut tidak memiliki daya laku hukum dan wajib dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Mulia. Baik, terima kasih pada saksi ahli Riki Arpandi. Selanjutnya kepada saksi ahli 2, Bapak Muhammad Ahyar SHMH, bagaimana tinjauan saudara selaku ahli hukum pertanahan mengenai implementasi tenggang waktu gugatan bagi pihak ketiga korban maladministrasi tanah waris? Menjawab pertanyaan yang mulia, secara tekstual pasal 55 UU Petun menetapkan batas 90 hari sejak keputusan diumumkan. Namun Mahkamah Agung telah mengeluarkan jurisprudensi tetap bahwa bagi pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan, tenggang waktu 90 hari baru mulai dihitung secara adil sejak tanggal ia mengetahui dan merasakan langsung akibat hukum dari kerugian keputusan tersebut. Jika penggugat saudari Karina Julita baru mendapatkan kepastian hukum kepemilikannya pasca keputusan perdata inkrah, maka tenggang waktu tersebut dihitung sejak keputusan perdata itu inkrah. Oleh karena itu, azas keadilan menolak ekspansi kadaluarsa yang diajukan tergugat. Sekarang kepada saksi 3 dari pihak tergugat, Bapak Ahmad Hidayat. Mohon jelaskan kekuatan pembuktian sertifikat yang mengacu pada pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 dalam mempertahankan hak tergugat intervensi. Terima kasih Yang Mulia Hakim Anggota 2. Berdasarkan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Artinya, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat mutlak. Jika suatu sertifikat telah terbit selama 5 tahun atau lebih atas nama seorang, dalam hal ini Muhammad Al-Fatkin Kubro dan Fahri, dan tanah tersebut diperoleh serta dikuasai secara fisik dengan itikat baik, maka pihak lain tidak dapat lagi menuntut pembatalan hak tersebut. Asas kepastian hukum ini bertujuan memberikan perlindungan mutlak bagi pemegang sertifikat dari tuntutan hukum yang muncul bertahun-tahun kemudian demi stabilitas hukum pertanahan. Baik, luar biasa atas keterangan dari ketiga ahli ini. Ini memberikan pandangan yuridis yang sangat mendalam bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini. Sidang pembuktian dinyatakan ditutup dan para ahli diperkenankan untuk meninggalkan ruang persidangan. Majelis hakim akan menunda sidang selama 14 hari untuk menyusun draft putusan akhir dan sidang ditunda. Sidang pleno Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dengan nomor perkara register 22/G/2024 PT UN Jambi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda selanjutnya pada hari ini adalah pembacaan putusan akhir dari majelis hakim. Putusan nomor 22/G/2024 PT UN Jambi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan hukum tertulis yang adil dalam perkara sengketa administrasi antara Karina Julita SH yang bertindak sebagai penggugat melawan Aisyah Nazwa Ramadhani SH dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian bertindak sebagai tergugat utama, serta F. Alfan Kubro dan Pahari yang bertindak sebagai tergugat dua intervensi. Baik, saya sebagai hakim anggota 1 akan membacakan pertimbangan eksepsi formil. Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dan tenggang waktu gugatan yang diajukan oleh tergugat utama Saudari Aisyah Nazwa Ramadhani bersama intervensi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan draft pembaharuan konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi hak gugat warga negara atas keputusan administrasi publik yang merugikan hak milik sejati dilindungi penuh oleh undang-undang. Cacat hukum administrasi pendaftaran tanah tidak boleh dilindungi oleh dalih batas waktu kadaluarsa jika terbukti melanggar asas kecermatan material. Oleh karena itu, seluruh eksepsi tergugat utama dan para tergugat dua intervensi dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan teoretis saksi ahli di persidangan, majelis hakim menemukan fakta material otentik bahwa tergugat utama dalam membuktikan ketiga sertifikat hak milik di Desa Sungai Gelap terbukti melanggar hukum acara administrasi. Tergugat utama tidak melakukan verifikasi batas wilayah secara cermat, sehingga menimbulkan tumpang tindih ekstrim di atas lahan waris milik penggugat yang sah secara inkrah perdata. Tindakan tergugat utama nyata melanggar asas kecermatan formal dan asas kepastian hukum dalam AAUPB. Mengingat keputusan tersebut cacat substansi, maka keputusan tata usaha negara tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Amar putusan majelis hakim kepada para pihak, tim kuasa hukum dan seluruh hadirin persidangan untuk mendengarkan draft putusan ini. Mengadili dalam eksepsi menyatakan seluruh eksepsi tergugat utama Saudari Aisyah Nazwa Ramadhani dan para tergugat kedua intervensi tidak diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, pertama mengabulkan gugatan penggugat Saudari Karina Julita untuk seluruhnya. Kemudian dinyatakan batal putusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat utama, yang berupa pertama sertifikat hak milik nomor 4680 terletak di Desa Sungai Gelap atas nama M. Alfan Kubro, luas 49.992 meter persegi, tanggal penerbitan 7 April 2014. Kemudian kedua, sertifikat hak milik nomor 4683 terletak di Desa Sungai Gelap atas nama Pak Hari, luas tanah 46.333 meter persegi, tanggal penerbitan 17 April 2014. Kemudian ketiga, sertifikat hak milik nomor 9361 terletak di Desa Sungai Gelap atas nama M. Alfan Kubro, luas tanah 49.988 meter persegi, tanggal penerbitan 7 April 2014. Kemudian yang ketiga, mewajibkan tergugat utama Saudari Aisyah Nazwa Ramadhani untuk mencabut ketiga putusan tata usaha negara sertifikat hak milik nomor 4680, nomor 4683 dan nomor 9361 tersebut dari register pertanahan. Keempat, menghukum tergugat utama dan para tergugat kedua intervensi secara
Renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah 4.371.000. Demikian yang dapat diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Atas putusan ini, para pihak diberikan hak konstitusional waktu selama 14 hari kerja untuk menerima atau menyatakan upaya hukum banding. Dengan ini, persidangan sengketa perkara nomor 22/G/2024/PT UN Jambi dinyatakan selesai dan resmi ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.